Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Kali ini bersama saya Fatlun Taib, kita akan belajar bersama materi kelas 11 yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi dan mengapa kita harus mempelajari teks eksplanasi? Untuk lebih mempermudah kita memahami atau mengingat-ingat apa itu teks eksplanasi, kalian pasti pernah mendengar kata explain dalam bahasa Inggris. Explain artinya menjelaskan dan explanation yang artinya penjelasan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau menjelaskan sesuatu. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan terjadinya suatu fenomena. Di dalamnya terdapat sebuah pernyataan yang menjelaskan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Fenomena apa yang dimaksud? Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Fenomena alam contohnya fenomena terjadinya hujan atau fenomena terjadinya pelangi. Lihat contoh berikut, gambar fenomena alam berbentuk UFO dan fenomena pelangi di Manado yang gegerkan warga. Dua fenomena yang kita lihat tadi adalah contoh fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Sedangkan untuk fenomena sosial, ada fenomena yang bersifat positif, ada pula yang negatif. Contohnya bagaimana, Bu? Di masa pandemik ini, ada banyak aksi sosial yang bisa kita saksikan lewat TV atau sosial media. Beberapa contoh fenomena sosial positif di masa pandemi bisa kita lihat pada gambar berikut. Adapun fenomena sosial yang bersifat negatif, misalnya perundungan, demo anarkis, dan masih banyak lagi. Jadi, mengapa kita harus mempelajari teks eksplanasi? Agar kita mengetahui apa sebab fenomena-fenomena tersebut serta apa-apa dampak bagi kita dan kepada masyarakat serta lingkungan. Dan tentu saja kita tahu penyebabnya apa, maka kita akan terhindar dari berita bohong atau hoax. Misalnya fenomena awan putih berbentuk UFO. Jika kita tidak mengetahui bagaimana penyebab terjadinya fenomena awan putih tersebut, maka kita akan berpikir bahwa manusia planet tengah terdampar di bumi. Atau yang lebih ekstrim lagi, kita tengah diserang oleh makhluk luar angkasa. Contoh lainnya adalah awan pelangi di Manado yang terjadi beberapa waktu lalu. Jika kita tidak tahu proses kejadiannya secara ilmiah, maka seperti nenek moyang kita dulu mengatakan bahwa pelangi adalah tangga para bidadari untuk turun ke bumi. Padahal pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan dan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi awan spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu, atau yang sering kita tahu dengan singkatan Magico Hibinio. Kemudian warna-warna itu memantulkan di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Jika kita sudah tahu seperti itu kejadiannya atau bagaimana proses penyebab terjadinya sesuatu, maka kita tidak akan menduga-duga atau mengaitkan peristiwa alam dengan sesuatu yang bersifat gaib atau tidak masuk akal. Berikut akan kita bahas mengenai ciri dari teks eksplanasi yang membedakan dengan teks lainnya. Ciri yang pertama, teks eksplanasi benar adanya. Artinya, harus berdasarkan fakta, bukan opini orang lain yang belum jelas kebenarannya, apalagi opini saya sendiri. Jadi, kita tidak boleh hanya menduga-duga apalagi berimajinasi tentang sesuatu yang tengah terjadi. Ciri yang kedua bersifat ilmiah. Artinya, bersifat keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya,
Warna pelangi yang kita lihat di bumi bisa dijelaskan secara ilmiah. Ciri yang ketiga bersifat informatif, artinya memberikan informasi. Jadi ketika seseorang membaca teks eksplanasi, dia akan percaya karena penulis-menulisnya berdasarkan penelitian dan ilmu pengetahuan, bukan hanya berdasarkan hayalan atau dongeng-dongeng dahulu kala. Ciri teks eksplanasi yang keempat adalah temanya yang dibahas bersifat umum. Misalnya, tema tentang fenomena alam, fenomena sosial, dan yang dibahas adalah bagaimana fenomena itu terjadi. Tidak fokus pada objek seperti pada manusianya saja. Ciri teks eksplanasi yang kelima disampaikan secara berurut atau secara kronologis. Jadi di dalam teks eksplanasi biasanya ada kalimat pertama, kedua, selanjutnya, kemudian setelah itu yang menyatakan urutan-urutan kejadian. Selanjutnya yang akan kita bahas, struktur teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Struktur yang pertama, pernyataan umum berisi tentang gambaran dasar atau pengenalan awal tentang fenomena alam ataupun fenomena sosial yang akan kita bahas. Struktur yang kedua, sebab akibat, berisi tentang detail proses terjadinya, mulai dari awal hingga akhir, mengapa fenomena itu terjadi. Struktur yang ketiga adalah bagian kesimpulan dari hal-hal yang dibahas tadi.